Dari pinggir jalan, tulisan Farmhouse Susu Lembang terlihat jelas. Dari jalan raya, jalur masuk mengarah ke area farmhouse. Area parkir terlihat cukup luas dan tertata rapi. Di dekat area parkir, tersedia musola yang bisa digunakan pengunjung. Dari area parkir, pengunjung melanjutkan langkah menuju pintu masuk setelah membeli tiket. Setelah melewati pintu masuk, pengunjung akan menemukan papan petunjuk area. Dari papan petunjuk area, jalur pejalan kaki berlanjut menyusuri kawasan yang teduh. Di jalur teduh ini, ada lorong yang mengarah ke area lainnya di farmhouse. Penunjuk arah ini mengarah ke Feeding Dog and Cat, Lovelock, dan Wishing Well. Melalui jalur ini, pengunjung masuk ke area Lovelock. Di area Lovelock, terdapat pagar berisi gembok warna-warni. Masih di area Lovelock, terdapat kolam kecil yang dikelilingi tanaman dengan beragam warna. Tak jauh dari area Lovelock, terdapat tempat untuk membeli pakan ikan koi dengan harga yang terjangkau. Di kolam ikan koi, pengunjung dapat memberi makan ikan yang berenang tenang di air, dikelilingi batu alam dan tanaman hijau. Puas melihat tenangnya kolam ikan koi tadi, cukup jalan beberapa langkah saja, kita langsung disambut oleh deretan rumah hobbit yang unik ini. Tak jauh dari rumah hobbit, ada bangunan Eropa klasik bergaya Tudor dengan aksen kayu hitam putih yang sangat ikonik. Petualangan berlanjut ke area terbuka, tempat kita bisa berinteraksi langsung dengan puluhan burung merpati putih. Tak jauh dari situ, pandangan kita akan langsung tertuju pada kincir angin raksasa bergaya Belanda. Tak jauh dari kincir angin, ada Wishing Well atau sumur harapan dengan desain batu alam dan pancuran air yang jernih. Sudut ini sering jadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto atau sekadar melihat merpati yang singgah untuk minum. Di area ini juga ada gedung bergaya arsitektur Tudor, jadi latar foto yang estetik. Di sisi lain tercium wangi panggangan roti dan kue yang sangat harum. Ternyata sumbernya dari sini, pabrik kue
yang memproduksi berbagai macam kue fresh dari oven. Ke arah kanan dari pabrik kue, kita menyusuri jalan ini. Di sepanjang jalur, rimbunnya pepohonan dan dinding batu alam akan menemani langkah kita menuju sudut tersembunyi yang menyejukkan. Hingga akhirnya, suara gemericik air mulai terdengar semakin jelas. Inilah area air terjun yang dikelilingi tanaman paku dan pakis hijau. Suasananya begitu tenang dan segar. Air terjun di kawasan ini bisa langsung dituju dari pintu masuk, namun pada alur ini dilalui setelah menjelajah area lain. Ke arah kiri dari pabrik kue, ada sudut yang gak kalah menggoda, yaitu area Croissant and Danish. Suasananya makin asri. Ada dinding vertical garden dengan gradasi warna merah dan hijau yang kontras. Di area ini juga terdapat tempat sewa kostum bergaya Eropa. Jalur ini mengarah ke area pertokoan, tempat pengunjung bisa melihat berbagai produk dan cenderamata. Setelah melewati area pertokoan, jalur ini mengarah ke area permainan anak, seperti istana balon dan Hobbit Slide. Di depan istana balon, terdapat area playground, dengan ketentuan bermain yang perlu diperhatikan demi keamanan anak-anak. Tak jauh dari area istana balon dan playground, terdapat coffee shop by the forest. Area ini menyediakan banyak tempat duduk estetik, mulai dari bangku kayu di bawah pohon hingga balkon kayu yang menghadap langsung ke arah perbukitan hijau. Beranjak sedikit dari sana, kita akan menemukan area balkon terbuka yang luas. Di sini tersedia fasilitas 360 video booth buat pengunjung yang ingin mengabadikan momen dengan cara yang unik. Setelah turun dari area balkon, kita akan sampai di sebuah pelataran yang sangat artistik. Di sini, kita bisa melihat lukisan dinding bergaya Eropa. Di sampingnya ada studio foto dan taman vertikal yang tersusun rapi di sepanjang jalur. Masih di area ini juga, terdapat papan face-in hall. Pengunjung bisa seru-seruan berfoto dengan memasukkan wajah ke lubang yang tersedia, seolah-olah sedang mengenakan kostum kerajaan. Dari titik ini juga, ada penunjuk jalan menuju petting zoo. Memasuki area petting zoo, suasana jadi makin hidup. Tepat di atas jalur pejalan kaki, terlihat kereta gantung mini yang melintas di atas rel tinggi. Sambil sesekali melihat kereta gantung melintas di atas rel tinggi, kita akan sampai di salah satu sudut yang paling menggemaskan, yaitu area feeding dog and cat. Pengunjung tidak hanya bisa melihat, tapi juga bisa memberikan makan langsung kepada anjing dan kucing yang lucu. Tak jauh dari area feeding dog and cat, kita akan menemukan pengalaman yang tak kalah seru, yaitu menyusui anak sapi. Setelah berinteraksi dengan anak-anak sapi yang menggemaskan, perjalanan berlanjut ke area bernuansa Hobbit dengan bangku kayu alami dan rumah kecil yang jadi spot foto favorit. Di area bergaya Hobbit ini, sesekali terlihat kereta melintas di jalur atas, menambah suasana seperti negeri dongeng.
Setelah melewati rumah hobbit, terdapat area di mana domba bebas berinteraksi dengan pengunjung. Beberapa pengunjung terlihat memberi makan domba dari luar pagar. Keseruan di area domba benar-benar tak terduga. Selain bisa memberi makan dengan tenang dari luar pagar, ada juga momen di mana para domba yang antusias ini langsung mengerumuni pengunjung yang membawa wortel. Tidak jauh dari keriuhan area domba, suasana seketika menjadi lebih tenang saat kita memasuki area rabbit house. Di sini, pengunjung bisa memberi makan sambil melihat kelinci-kelinci yang bebas berkeliaran di sekitarnya. Setelah puas bermain dengan domba dan kelinci, di area ini pengunjung bisa duduk santai sambil menikmati suasana sekitar. Di akhir perjalanan, area kuliner ini jadi tempat beristirahat. Jajaran kios makanan siap menemani sebelum melangkah pulang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan di Farmhouse Lembang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.